Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik? Sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Deka yang sedari awal bersikap sombong dan arogan, kini terdiam mematung. Lidahnya terasa keluh untuk berucap. Ada rasa hangat menjalar di selangkangannya. Ternyata ia mengompol, saking takutnya. Anggota keluarga Wira yang lainnya termasuk Nenek Tima dibawa keluar oleh anak buah Patra, terkecuali Deka. Ia masih ditahan di dalam sana. Prima yang sedari awal menyaksikan itu hanya terdiam duduk di kursinya, sambil asik menikmati hidangan yang sangat banyak di atas meja. Sekilas, Deka memandang ke arahnya dengan tatapan penuh kebencian. Gara-gara dia, pesta yang semula berjalan lancar menjadi berantakan. Bukankah tadi kau sangat angkuh, lalu di mana kesombonganmu yang membara itu? Kau sudah seperti kerupuk yang sudah lama terangin-angin, menciut jadi kecil, ledek Arga dengan senyum meremehkan. Deka yang begitu ketakutan, mundur secara perlahan, tapi naas. Ia menabrak tubuh Bandi yang saat itu masih berlutut. Bandi sangat marah di dalam hatinya. Ingin rasanya dia mencabik-cabik Deka jika tidak sedang ditekan rasa takut. Tubuhnya gemetar menahan amarah, tangannya pun ikut mengepal dengan erat. Kemudian ia mencoba untuk mengangkat wajahnya dan meminta izin pada Arga, orang yang kini tak jauh darinya, untuk melampiaskan kemarahannya pada Deka. "Tuan, bolehkah saya menghajarnya?" tanyanya dengan ragu. Sebelum memberi izin, Arga menoleh lebih dulu ke arah Prima dan dibalas anggukan kecil olehnya. "Baiklah," jawab Arga. Buk, duh, duak, bum. Pukulan juga tendangan Bandi diberikan pada Deka, membuat tubuhnya terlempar ke arah kursi-kursi yang tidak jauh dari Prima. Wajahnya babak belur dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Dengan sisa tenaga yang dimiliki Deka, ia menatap Prima dengan penuh dendam. Ia merasa heran kenapa orang-orang itu tidak menyentuh Prima sama sekali, padahal tamu-tamu yang lainnya disuruh keluar oleh mereka. Lantas kenapa Prima dibiarkan di dalam sini? Siapa sebenarnya Prima, hingga tidak ada satupun dari mereka yang berani mengganggunya? Atau mungkinkah orang yang dimaksud sudah Sandi singgung ialah Prima? Tapi itu tidak mungkin, dia hanyalah menantu sampah yang tidak berguna, batin Deka. Lamunannya terhenti saat dirinya tiba-tiba ditarik kembali oleh Bandi. Dengan kemarahan yang meluap-luap, sekali lagi Bandi memberikan pukulan, tendangan juga tamparan pada Deka, hingga membuat gigi gerahamnya copot, tulang hidungnya patah, pipinya membengkak, dan banyak luka-luka memar lain di tubuhnya. Keadaan Deka benar-benar membuat orang yang melihatnya terasa ngilu. Dia lalu pingsan setelah mendapat penyiksaan yang tiada henti tersebut. Setelah puas menyiksa Deka, Bandi kembali berlutut di lantai. Dengan napas terengah-engah, dia menunggu hukuman apa yang akan diberikan oleh ketua mereka. "Apa pertunjukan sudah selesai?" tanya Prima, yang sedari tadi hanya dia menyaksikan. "Sudah Tuan Muda," jawab Gema, sedangkan yang lainnya hanya menundukkan kepala mereka sebagai bentuk penghormatan kepada Prima. "Yang lainnya pergilah, biarkan aku dan Gema yang mengurus ini," ucap Prima memberi perintah. "Baik Tuan Muda," ucap serentak para bawahan Prima. Bandi dan anak buahnya yang mendengar itu bergidik ngeri. Ia benar-benar meruntuhi kebodohannya yang dengan sengaja memprovokasi ketua geng Naga Hitam. Lalu mereka semua meninggalkan Gema dan Prima, serta Bandi dan juga seluruh anak buahnya. "Gema, panggil Garda kemari," titahnya. Bandi terkejut mendengar itu. Kali ini dia akan habis. Ketuanya tidak akan melepaskan mereka semua dengan mudah, apalagi dirinya yang dengan berani menodongkan pistol. Setelah menunggu beberapa saat, Garda dan beberapa anak buahnya sampai di lokasi. Ia segera memberi hormat kepada ketua mereka. "Salam Tuan Muda," sapa Garda dan anak buahnya. Prima lalu duduk di sebuah kursi yang sudah Gema siapkan. "Garda, apa kau tidak memberitahukan tentangku padanya?" ujar Prima datar, sembari melirik ke arah Bandi. "Saya sudah memberitahunya Tuan, namun saya lupa untuk memperlihatkan wajah Anda. Dia hampir membunuhku," ucap Prima penuh penekanan. "Apa?" Lalu Garda menatap tajam Bandi. Pukulan dan tendangan Garda layangkan pada Bandi yang sudah berani kurang ajar kepada ketua mereka. "Maafkan atas kecerobohan saya Tuan Muda," ucap Garda. "Lalu apa hukuman untuk dia yang hampir membunuhku?" tanya Prima sembari menyilangkan kakinya di atas meja.
minimal kehilangan sebelah tangannya dan juga 50 cambukan. Untuk para bawahannya, kedua jari mereka akan dipotong dan juga cambukan berjumlah sama, sahut Garda tegas. Bandi yang mendengar itu semakin menggigil ketakutan, namun ia tidak berani membantahnya, yang ada nyawanya bisa ikut melayang. Lantas, lakukanlah, ucap Prima dengan santai. Garda yang memang selalu membawa persenjataan di dalam mobilnya, menyuruh anak buahnya untuk mengambil peralatan yang diperlukan. Sesaat kemudian, sudah ada cambuk dan sebuah golok di tangan Garda, yang siap ia gunakan untuk menghukum para bawahannya. Garda melangkah, mendekat ke arah Bandi, lalu tanpa basa-basi lagi. "Ah!" Suara cambukan dan teriakan silih berganti dari mulut Bandi, terus berulang-ulang hingga selesai. Begitu juga dengan anak buah mereka. Teriakan kesakitan terdengar dari mulut mereka saat kedua jarinya dipotong. Keras! Dengan mudah, Garda menebas tangan Bandi dari ujung sikunya. Bandi melotot tidak percaya, tangannya terlepas begitu saja dan jatuh tepat, tidak jauh dari kakinya. Darah segar mengalir dengan deras. "Ah, tanganku!" teriaknya panik, sembari memegangi sikunya yang terus mengeluarkan darah. "Cukup, Tita Prima. Selesaikan yang lainnya di markas." Lanjutnya lagi. "Ampun Tuan, saya sungguh buta tidak melihat keberadaan Anda, seperti anak kecil yang diambil permennya." Bandi menangis memohon pengampunan supaya tidak dibunuh. "Itulah peringatan untukmu, Bandi. Jika lain kali kau seperti itu lagi terhadap Tuan Ketua, maka habislah nyawamu melayang di tanganku." Gertak Garda. "Baik, aku janji tidak akan mengulanginya lagi," ucap Bandi cepat. "Garda, bereskan semua kekacauan ini, Tita Prima." "Baik Tuan Muda." Lalu ia pergi bersama dengan Gema untuk melanjutkan rencana selanjutnya. Kekacauan tersebut sebenarnya sudah sampai di telinga sang manajer hotel, namun ia tidak berani untuk datang ke sana, apalagi orang-orang penting Wu Corporation berada di sana. Kenapa orang-orang kepercayaan Tuan Besar Wu datang ke hotel ini? Apakah karena mereka ingin menghadiri pesta pernikahan Tuan Sandi? Kalau itu memang benar, dia sungguh beruntung sekali, bisik karyawan hotel kepada temannya. Tapi yang aku dengar mereka bukan datang untuk menghadiri pesta pernikahan Tuan Sandi, melainkan untuk memberi perhitungan kepadanya. "Dari mana kau tahu itu?" "Tadi ada salah seorang tamu yang mengabarkan bahwa telah terjadi kekacauan di ruangan pesta. Sudah teratasi apa belumnya? Aku tidak tahu." "Sudahlah, itu bukan urusan kita." Sementara itu Prima dan Gema sudah kembali bergabung dengan orang-orang kepercayaan kakeknya untuk menyelesaikan urusannya yang lain di hotel tersebut. 4 dari ke-10 manajer dan kepala staf hotel terkena pemutusan hubungan kerja atau dipecat. Setelah sebelumnya mereka terbukti bersalah karena sudah menggelapkan uang perusahaan di hotel itu. Semua aset mereka disita dan mereka benar-benar dimiskinkan, sehingga akan berdampak pada kehidupan mereka untuk kedepannya. Sementara General Manager Nick hanya terkena penurunan jabatan saja, menjadi manajer biasa yang menangani bidang pemasaran kamar hotel. Itu pun ditempatkan di hotel yang lain. Nick tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya orang yang disuruh di sana. Tuan Besar Wu yang memiliki hotel tersebut dan ia berhak memutuskan apapun terhadap para karyawannya. Padahal sejatinya pergantian manajer hotel serta penurunan jabatan Nick tidak lebih dari campur tangan Prima yang kurang menyukai Nick saat pertemuan mereka pertama kali. Alasan lainnya ialah karena Prima tidak mau statusnya diketahui oleh Nick, karena Prima mengetahui adanya niat kurang baik Nick terhadapnya. Oleh karena itu ia memerintahkan Gema untuk memindahkannya ke tempat lain. Setelah itu Gema mengadakan rapat dadakan untuk mengumumkan adanya pimpinan baru dan pemilik hotel tersebut. Sementara Prima kembali ke kamarnya di lantai paling atas di hotel tersebut. Ia menunggu perkembangan rencananya yang akan dilaporkan oleh Gema nanti. Saat ini dirinya masih ingin bermain di belakang layar. "Saya sengaja mengumpulkan kalian di sini. Saat ini adalah untuk menegaskan bahwa telah terjadi pemecatan 4 orang manajer di hotel ini dan juga memindahkan Nick ke hotel lain. 4 orang petugas hotel yang telah terbukti bersalah karena telah memprovokasi seseorang di ruangan pesta sudah dipecat dengan tidak terhormat dan dijebloskan ke penjara dengan tuduhan penganiayaan. Saya juga ingin menyampaikan satu hal penting bahwa saat ini Wu Corporation dan hotel ini telah berganti kepemilikan. Tuan Besar Wu sudah menyerahkan seluruh asetnya kepada orang yang lebih unggul
dan lebih tegas darinya, sementara beliau sendiri saat ini sudah pensiun dan hanya menjadi pengayom atas perusahaannya. Oleh karena itu kita semua wajib menghormati pemilik baru, namun untuk beberapa hari ke depan, pemimpin baru tersebut tidak ingin menampilkan dirinya ke publik terlebih dahulu. Jelas Gema panjang lebar. Setelah memberikan pengumuman tersebut, Gema dan orang-orangnya pun pergi meninggalkan hotel. Sementara itu di kediaman keluarga Wira, habis sudah semua gara-gara Prima. Si sampah tidak berguna itu, semua rencana kita berantakan. Sandi dan Nindi ditangkap. Setelah mereka dipecat, Deka ditahan di hotel itu. Sedangkan kita diusir layaknya pengemis, benar-benar sial, ucap marah Nenek Tima. Ia melampiaskan seluruh kekesalannya pada Prima, orang yang jelas tidak berada di sana. Hal itu terjadi karena Nenek Tima dan seluruh keluarganya, serta para tamu undangan terhormat lainnya, diusir dan diperlakukan layaknya orang pesakitan di acara keluarga mereka sendiri. Ibu, semua aset termasuk perusahaan kita sudah disita oleh Gema dan orang-orangnya. Deka juga tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini, sahut Vandra ikut menimpali ucapan Nenek Tima. Ibu sudah tahu akan hal itu. Yang paling membuat ibu tidak menyangka ialah Sandi dan Nindi yang dituduh menggelapkan dana perusahaan, padahal jelas-jelas mereka begitu berjasa bagi kesuksesan perusahaan itu sendiri. Nenek, kalau perusahaan kita diambil alih oleh mereka, lantas bagaimana dengan kita ke depannya? Aku tidak mau hidup miskin, Nek, keluh Caca. Nenek juga tidak tahu, tapi kita masih mempunyai rumah ini untuk kita jual. Lalu uangnya kita bisa jadikan untuk modal usaha, ucap asal Nenek Tima. Lalu kalau rumah ini dijual, kita kan tinggal di mana, Nek? Rengek Caca. Ia begitu uring-uringan. Kau diam dulu, Caca. Nenek semakin pusing mendengarmu yang terus merengek. Nenek akan mencari cara agar suatu saat rumah ini bisa kita tebus kembali. Jadi kita, belum sempat Caca menyelesaikan ucapannya, masuklah rombongan orang-orang berjumlah 15 orang, berseragam rapi, serta ketiga orang yang keduanya ia kenali saat di pesta sebelumnya, yaitu Dwita, Simbia, dan juga Arga. Mau apa kalian kemari? Kami datang kemari untuk menyita rumah keluarga Wira yang kalian tempati saat ini. Ini surat resmi yang dikeluarkan pengadilan atas penyitaan rumah ini. Di dalamnya tertulis kalian harus segera meninggalkan rumah ini tanpa perlu mengemas apapun. Dan kalian diharuskan keluar saat ini juga, ucap Dwita dengan wajah datar. Apa maksud kalian? Kalian tidak bisa mengusir kami seenaknya, bentak Vandra. Rumah ini sudah sejak lama kami tempati, dan kalian tidak berhak untuk mengusir kami begitu saja. Suami Anda meminjam uang dari pihak bank kami dan belum melunasinya hingga kini. Jaminannya yaitu rumah ini. Kali ini salah seorang berseragam rapi tersebut berbicara. Kalian benar-benar manusia berhati iblis. Jika kami keluar dari sini, lalu kami harus tinggal di mana? Mohon berkacalah, Nyonya Vandra. Siapa orang yang berhati iblis di sini? Kalian ingin tinggal di mana itu terserah. Yang jelas saat ini, rumah ini harus dikosongkan, ucap Simbia. Jika kalian tidak bisa keluar dengan cara baik-baik, maka kami akan menggunakan cara yang kasar. Kali ini Arga yang berbicara. Selain Nenek Tima, memang tidak ada yang mengetahui tentang peminjaman uang yang dilakukan suaminya. Maka dari itu saat ada pemberitahuan tentang penyitaan rumah atas peminjaman itu, tubuhnya lunglai, kakinya terasa begitu lemas. Kenapa kesialan ini terasa tiada akhir? Karma begitu instan mereka dapatkan, sekarang merekalah yang merasakan berada di titik terbawah. Seperti Prima saat mereka usir kala itu. Hanya memakan waktu setengah hari, seluruh harta mereka ludes hingga ke akarnya, dirampas paksa oleh orang berkuasa, Wu Corporation. Bahkan uang yang berada di rekening mereka pun sudah ditarik seluruhnya, tidak menyisakan sepeser pun di dalamnya, terkecuali uang cash yang mungkin mereka punya saat ini. Nenek, apa yang harus kita lakukan sekarang? Lagi-lagi Caca merengek, membuat suasana semakin runyam. Tuan mohon berbelas kasih pada kami untuk sekedar mengemas pakaian dan barang berharga kami, pinta Nenek Tima memelas. Apa kau tuli, Nenek? Beberapa menit yang lalu saya sudah mengatakan jika kalian keluar dari rumah tanpa syarat, kalian tidak diberikan waktu untuk berkemas atau melakukan hal lainnya, bentak Arga. Kemudian ia menatap ke arah orang-orang yang mengikutinya, seolah memberi kode untuk segera menyeret keluarga yang keras kepala itu keluar sekarang juga.
Mereka yang ditatap seperti itu pun paham dan segera melakukan tugasnya. Dengan kasar mereka menarik Nenek Tima beserta keluarganya keluar rumah dan mendorongnya hingga terjatuh. Caca yang hendak ditarik paksa pun memberontak. Aku tidak mau keluar dari rumah ini, kalian brengsek. Rumah ini dibangun oleh kakekku dengan susah payah. Pokoknya aku tidak akan keluar dari rumah ini, teriaknya, lalu hendak berlari menuju kamarnya. Namun sayangnya Arga berhasil menangkapnya, lalu dengan ringan, dia menggendongnya keluar dan melemparkan ke jalanan tanpa merasa iba sama sekali. Tubuh Caca penuh goresan luka aspal, sikunya berdarah dan kakinya terkilir. Orang-orang yang lalu lalang di jalanan itu tidak ada satupun yang peduli pada mereka. Mereka tidak ingin ikut campur ke dalam permasalahan para orang kaya. Bajingan kalian semua, kalian benar-benar manusia batu yang tidak mempunyai hati, teriak Vandra. Suara sebuah benda yang jatuh tak jauh dari mereka. Sebuah buntalan kain lusuh yang mengikat suatu barang di dalamnya yang mungkin saja sebuah pakaian. Bawa pergi buntalan itu dan nikmati masa kejayaan yang selalu kalian sombong-sombongkan itu di jalanan, ucap Arga dengan nada sinis. Renungkan kesalahan kalian yang selama ini menganggap bahwa orang lain begitu hina, tidak berguna, sampah, dan yang lainnya. Sekarang rasakan sendiri apa yang selalu kalian timpakan kepada orang lain, ucap Simbia terdengar anarkis. Pintu rumah ditutup dengan begitu kencang, menyisakan kebisuan orang-orang yang telah terusir dari rumah tersebut. Nenek Tima terduduk lemas, anak dan menantunya hanya terbengong menatap ke arah rumah yang tertutup. Tanpa berniat menolong Nenek Tima ataupun Caca, mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. Apa sekarang kalian pun ikut menjadi orang tidak berguna seperti prima sialan itu? Teriak marah Nenek Tima mengejutkan keduanya. Dari matanya mengalir air mata penyesalan. Namun entah apa yang merasa ia sesalkan. Mendapat teriakan keras dari Nenek Tima, buru-buru David dan Vandra menolongnya dan membantunya berusaha untuk berdiri. Aku tidak menyangka jika nasibku berakhir seperti ini. Rumah yang dibeli mendiang suamiku dari hasil keringatnya dirampas dengan paksa oleh orang-orang kejam dan tidak berbelas kasih itu, ucap Nenek Tima. Aku akan membalaskan rasa sakit hatiku suatu saat nanti pada mereka, ucapnya lirih dengan sorot mata penuh dendam. Ibu, sekarang kita harus kemana? Kamu sebagai anak laki-lakiku harusnya tahu apa yang mesti dilakukan. Berpikirlah, gunakan otakmu agar kita semua bisa berteduh. Lihat, bahkan hujan langsung turun melengkapi nasib sial kita semua. Itu di sana ada sebuah gazebo. Ayo cepat kita ke sana untuk berteduh, ucap Nenek Tima. Mereka berempat bergegas menuju gazebo yang ditunjuk oleh Nenek Tima. Mereka menyangka bahwa kedatangan Nenek Tima dan yang lainnya hendak memesan makanan di sana, karena ternyata gazebo yang mereka duduki merupakan fasilitas sebuah kafe yang berada di luar ruangan. Selamat malam, ada yang bisa kami bantu? Kami di sini hanya ingin ikut menumpang, berteduh sebentar, boleh kan? Maaf, ini bukan tempat untuk berteduh gratis. Ini adalah kafe, dan yang bisa duduk di sini ialah pelanggan yang memesan makanan dari kafe kami. Apakah kalian ingin memesan sesuatu? Kami tidak ingin memesan sesuatu, kami hanya ikut menumpang untuk berteduh saja. Tolong, izinkan kami, Nona. Jika kalian tidak memesan sesuatu, maka kalian harus pergi dari sini, karena akan ada orang yang menempati gazebo ini. Jangan kurang ajar kalian. Apa kalian tidak tahu siapa nenek itu? Dia merupakan kepala keluarga Wira, orang terkaya nomor 2 di kota ini, ucap Caca. Jangan mengaku-ngaku menjadi orang kaya. Lihat, penampilan kalian saja sudah seperti gelandangan. Dan ya, jika kalian orang kaya tidak mungkin kalian ikut menumpang berteduh di sini. Dasar miskin, bentak pelayan itu secara mencibir. Sekarang pergi kalian dari sini, ucap pelayan itu dengan keras. Lalu mereka menutup payung yang dipakainya dan menggunakan payung tersebut untuk mengusir Nenek Tima serta yang lainnya. Sungguh miris, dari yang tadinya dihormati menjadi diperlakukan layaknya pengemis. Kalian sungguh kejam. Apa kalian tidak kasihan melihat ibuku yang sudah tua harus kedinginan di luar sana? Cepat kalian pergi dari sini sebelum kami memanggil satpam untuk menyeret paksa kalian semua agar segera keluar. Dasar gembel, gak punya uang tapi ngaku-ngaku sebagai orang kaya. Sudahlah David, lebih baik kita pergi saja. Lagian ini bukanlah tempat umum yang bisa sembarangan dimasuki kalau tidak memesan makanan di sini, ucap Nenek Tima.
Mereka berempat sudah seperti aktor yang tengah bermain sinetron. Setelah diusir dari tempat manapun lalu, turunlah hujan. Ia memang mengenali orang itu seperti Prima, tapi dirinya merasa ragu. Sepertinya itu memang Prima, tapi apa yang dia lakukan di hotel besar seperti ini, ucap Vandra. Bingung sekaligus penasaran, bagaimana mungkin itu Prima. Mungkin hanya suatu kebetulan wajahnya terlihat mirip, ucap David. Kalau bukan Prima lantas siapa dia, sahut Vandra. Sedang apa kalian berdiri di sana? Apa kalian berniat untuk mengemis? Teriak security itu dengan garang. Jangan sembarangan kalau berbicara, harusnya kau tahu sekarang tengah berhadapan dengan siapa. Keluarga Wira, orang terkaya nomor 2 di kota ini, ucap David lantang. Dengan kondisi yang sudah menjadi gembel pun, mereka masih tetap menganggap bahwa diri mereka kaya. Tidak ada yang peduli tentang siapa kalian. Cepat pergi dari sini, sebelum Tuan Muda marah melihat gelandangan berkeliaran di dekat hotelnya. Security itu merupakan orang baru yang baru saja direkrut, jadi wajar saja jika dia tidak mengenali keempat orang yang berada di depannya. Cepat pergi, dasar gembel, teriak security itu dengan geram. Bantalan kain yang dibawanya terjatuh dan ikatannya terlepas, sehingga menampakkan beberapa potong pakaian mereka. Dasar gembel, kemana-mana bawa bantalan lusuh. Cepat pergi dan bawa serta baju kalian yang berjatuhan. Kembali, security itu berteriak, mau tidak mau keempatnya pergi dari depan hotel mewah itu. Dengan langkah yang tertatih, Nenek Tima dan yang lainnya terus saja melangkah menyusuri jalanan yang semakin lama semakin jarang terlihat rumah-rumah, hingga tidak terasa mereka tiba di sebuah bangunan kosong yang sepertinya sudah lama tidak berpenghuni. Bangunan apakah ini? Mungkin kita bisa berteduh dan beristirahat sejenak di sini, ujar nenek. David, coba kau periksa bangunan itu. Apakah ada orang di sana? Kalau ada, mintalah izin untuk kita berteduh malam ini saja. Kalau tidak, bangunan ini bisa kita jadikan tempat tinggal untuk sementara waktu. Baik, Bu. Kondisi di dalam ruangan itu begitu gelap. Tidak ada penerangan sama sekali, hanya mengandalkan cahaya yang masuk dari lampu jalanan yang jaraknya cukup jauh. Setelah diperiksa oleh David, ternyata tidak ada siapapun di dalam sana. Lalu mereka semuanya masuk dan mengamati ruangan yang cukup luas itu, walaupun dengan kondisi gelap. Caca mengambil ponselnya yang kebetulan tidak mati saat terkena air hujan, lalu ia menghidupkan cahaya lampu yang ada di sana. Namun tanpa mereka sadari, ada sepasang mata yang menatap ke arah mereka dengan penuh nafsu dan niat jahat. Ada sasaran empuk yang dengan sengaja datang untuk menyerahkan diri, batinnya senang. Dengan mengendap-endap dan penuh kehati-hatian, dia mendekati salah seorang dari keempatnya. Setelah dekat, dia menangkap Caca dengan mendekapnya dan membekap mulutnya. Tapi begitu ia melihat siapa yang ditangkapnya, dia sangat terkejut. "Kau!" teriaknya. Saat tahu orang yang ditangkap itu ialah Caca. Caca juga terkejut saat ada seseorang yang mendekapnya dari belakang. "Kak Sandi, bagaimana bisa kau ada di sini?" ucap Caca yang nampak syok. Nenek Tima, David dan Vandra yang mendengar Caca menyebutkan nama Sandi, sontak melihat ke arahnya. "Sandi, bagaimana bisa kau ada di sini? Lalu di mana Nindi?" "Nenek, saat ini Nindi mungkin sudah ditahan di kantor polisi. Aku berhasil kabur saat mobil yang membawa kita tiba-tiba berhenti karena menabrak pengendara mobil lainnya. Saat itulah aku dan Nindi mencoba untuk kabur. Tapi sayang, Nindi tertangkap kembali. Jadi kau membiarkan mereka membawa Nindi sendirian?" bentak Nenek Tima. "Cepat, jawab pertanyaanku. Kenapa kau membiarkan Nindi ditangkap kembali?" Sandi tercekat saat intonasi bicara Nenek Tima mulai meninggi. "Aku sudah coba menghalangi mereka untuk menangkap Nindi. Tapi kekuatanku kalah jauh dengan kekuatan mereka, Nek. Mereka memakai persenjataan lengkap, sedangkan aku hanya bertangan kosong. Dengan susah payah akhirnya aku melarikan diri tanpa Nindi. Walaupun mendapat tembakan peringatan, aku terus saja berlari, menghindari kejaran mereka." Sandi terdiam sesaat untuk mengatur nafasnya. "Setelah hampir 1 jam aku dikejar-kejar oleh petugas, akhirnya aku bisa lolos dan bersembunyi di sini sampai kalian menemukanku sekarang. Sungguh nasibku begitu sial. Pertama, kekacauan di pesta pernikahan Nindi yang disebabkan oleh mantan menantu yang tidak berguna itu. Kedua, seluruh harta bendaku habis hingga tak bersisa disita oleh orang-orang keras hati itu. Lalu diusir dengan cara yang begitu kasar dan tidak manusiawi. Dan sekarang, kita semua berakhir di tempat kotor ini," gerutu Nenek Tima.
Ini semua berawal gara-gara Prima, menantu brengsek yang tidak tahu diri. Ibu, tenangkan dirimu, pikirkan juga kesehatanmu, ucap David. Bagaimana ibu bisa tenang jika apa yang semua ibu miliki raib, dirampas oleh orang-orang kurang ajar itu? Tapi rasanya belum cukup puas jika ia tidak mengetahuinya secara langsung dari mulut Nenek Tima. Jadi maksud nenek masa kejayaan keluarga Wira telah dirampas? Oleh siapa? Apakah itu Prima? Seru Sandi. Nenek juga tidak tahu siapa sebenarnya dalang di balik semua ini. Nenek juga sempat berpikir bahwa apa yang dikatakan Prima saat ia diusir dulu kini benar-benar dilakukannya. Tapi nenek rasa itu tidaklah mungkin, mengingat Prima bukanlah siapa-siapa. Walaupun dia berkata seperti itu, tapi nenek rasa tidak mungkin dia mampu melakukannya hanya dengan hitungan jam. Ucap nenek yang masih merasa Prima bukanlah apa-apa baginya. Bisa jadi mungkin saja itu benar dia, Nek. Mengingat beberapa jam sebelumnya, kita melihatnya masuk ke dalam hotel megah itu. Bisa jadi selama ini dia menyembunyikan statusnya dari keluarga kita. Mungkin Prima memanglah keturunan keluarga kaya di kota Y ini. Lanjutnya, Nenek Tima tercekat ketika mendengar ucapan dari Vandra. Caca yang tidak tahan ingin ikut dalam perdebatan itu pun segera saja mengeluarkan spekulasinya. Aku juga yakin bahwa orang yang sebelumnya kita lihat di depan hotel mewah tersebut memanglah Prima. Aku mengenal betul bagaimana postur tubuhnya dan cara berjalannya, meski penampilannya sudah berubah, serta sebagian atas wajahnya tertutup oleh kacamata hitam. Tapi aku yakin bahwa itu memanglah dia. Kalaupun benar itu Prima, lalu dari mana dia mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat? Sanggah Nenek Tima. Caca terdiam, tanpa mampu menjawab ucapan neneknya lagi. Apa yang sebenarnya sudah terjadi di luaran sana? Ada apa dengan Prima? Apa yang sebenarnya kalian sembunyikan dariku? Tanya Sandi. Beberapa saat sebelum kaburnya Sandi, di kamar hotel Presidential Suite, Prima tengah bersama Gema, dengan ditemani sebotol wine di depannya. Hubungi petugas yang membawa Nindi dan Sandi. Katakan padanya untuk melepaskan mereka berdua dengan cara licik. Buat seolah-olah mobil yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan, lalu lintas dengan menabrak mobil di depannya. Dengan begitu mereka akan berpikir jika petugas yang menangkapnya lengah. Dan itu dimanfaatkan oleh mereka untuk melarikan diri. Tapi pastikan hanya salah satu dari mereka yang lolos, yaitu Sandi. Ucap Prima menyeringai, seraya meneguk gelas yang sudah diisi wine oleh Gema. Aku masih ingin bermain-main dengannya, tapi ingat, dia masih harus dalam pengawasan. Suruh anak buah Garda yang melakukannya. Baik, Tuan Muda. Baru setelah 2 hari kemudian, bebaskan juga Nindi. Biarkan dia berkeliaran mencari keluarganya. Kali ini Prima tertawa dengan begitu menggema di ruangan kamar tersebut. Dengan cekatan, Gema segera menghubungi anak buahnya. Beberapa saat kemudian Sandi sudah berhasil keluar dari kejaran para petugas sesuai dengan yang Prima rencanakan. Keesokan paginya dengan malu-malu matahari menampakkan cahayanya, memaksa para penghuni bangunan kosong tersebut untuk membuka mata mereka. Kali ini berada dari biasanya, tidak ada aktivitas yang mereka lakukan selain hanya duduk dan bengong. Nenek, Caca lapar. Apa tidak ada lagi makanan yang bisa aku makan? Jika kau lapar, pergi keluar sana cari kerja agar bisa makan. Mana mungkin Caca bekerja, sedangkan Caca sendiri tidak tahu cara bekerja. Selama ini, kalian kan melarang Caca untuk bekerja. Di sini kan ada kakak, Kak Sandi dan juga Papa, biarkan mereka saja yang bekerja. Ucapnya santai, seolah pekerjaan tidaklah diperuntukkan padanya. Nenek Tima yang mendengar ocehan Caca terus-menerus begitu geram dan muak. Pergi jual diri saja sana, kalau begitu menyusahkan. Jika mulutmu tidak bisa diam, akan kurobek hingga melebar, bentak nenek. Dengan keras hingga membuat Caca terkejut sekaligus ketakutan mendengar ancaman neneknya. Bagaimana dengan kehidupan keluarga Wira sekarang? Tanya Prima Acu. Semalam hanya terlihat dari salah seorang mereka keluar dari sana untuk membeli makanan. Setelah itu tidak ada lagi yang keluar, jawab Arga, si mata langit. Kali ini biarkan mereka menghirup udara segar dulu. Lalu lusa suruh anak buah kalian pergi ke sana dan berlagak tidak mengenal orang-orang itu. Lalu gusur bangunan tersebut. Jika mereka melawan, gertak dengan mengancam melaporkan mereka ke polisi. Sandi yang sadar akan posisinya pasti tidak akan membiarkan hal itu terjadi.
Aku yakin dia dan keluarga barunya itu akan memilih pergi dari tempat tersebut, ucap Prima, tak ingin dibantah. Di sisi lain, Deka yang saat itu terluka parah akibat dari serangan Bandi sudah dilarikan ke rumah sakit dan langsung ditempatkan di ruangan ICU. Seluruh tubuhnya terdapat begitu banyak luka. Setelah 3 hari dirawat di ruangan ICU, kini Deka sudah dipindahkan ke ruang perawatan guna pemulihan. Dalam kondisi mengenaskan seperti itu pun, hatinya terus bergemuruh kalau mengingat peristiwa sebelumnya. Lihat saja nanti, aku pasti akan membalasmu, Prima, bisiknya di dalam hati. Sungguh bodoh dia belum juga menyadari bahwa kondisinya yang seperti sekarang ini tidak lepas dari campur tangan Prima. Di sisi lain, Nindi saat ini, setelah sebelumnya kepala polisi memberikan penangguhan penahanan terhadapnya, kini dirinya terlunta-lunta di jalanan tanpa seorang pun yang peduli. Dia tidak bisa menghubungi siapapun dan keluarganya pun tidak diketahui keberadaannya. Perutnya begitu lapar. Bagaimana aku bisa mendapatkan makanan, sedangkan aku sendiri tidak mempunyai uang sama sekali saat ini, ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Ia meraba jari manisnya, namun dirinya terkejut saat menyadari bahwa cincin pernikahannya sudah tidak ada di sana. Sialan, sejak kapan cincin ini menghilang? Mungkinkah para petugas itu yang mengambilnya? Atau mungkin segerombolan orang-orang sebelumnya, umpat Nindi. Keluarga Wira kini merasa heran melihat beberapa orang mendekat ke arah bangunan yang mereka tempati dengan membawa sebuah bulldozer. Ketika bulldozer itu semakin mendekat dan seperti hendak merobohkan bangunan tersebut, Nenek Tima segera menghentikannya. "Hei, berhenti. Apa yang hendak kalian lakukan? Ini tempat tinggal kami. Jika ini tempat tinggal kalian, mana bukti surat-surat dari rumah ini?" ucap salah seorang dari mereka. Nenek Tima yang ditanyai tentang surat-surat, ia pun gelagapan, pasalnya dia memang bukanlah pemilik rumah kosong tersebut. "Ini memang bukan rumah milik kami, tapi saya mohon Tuan, biarkan saya tinggal di sini untuk berteduh dari panasnya matahari dan dinginnya kala air hujan turun," ucap Nenek Tima. "Saya hanya mengikuti perintah dari atasan. Jika kalian tidak bisa menunjukkan bukti surat-surat kepemilikan, maka dengan terpaksa kalian harus segera pergi meninggalkan rumah ini." Mendengar ucapan dari manajer itu membuat harapan Nenek Tima untuk tinggal lebih lama di sana telah sirna. "Baiklah, kami akan pergi dari sini. Tapi saya mohon beri waktu sebentar untuk membereskan barang kami," ucap Nenek Tima. Setelah beberapa saat kemudian, mereka berlima pun akhirnya pergi meninggalkan bangunan kosong yang sudah 2 hari mereka tinggali. "Jangan berteduh di sini, pelanggan kami tidak nyaman dengan keberadaan kalian. Pergi sana," ucap pelayan toko. "Jangan kurang ajar kau, apa kau tidak tahu siapa aku?" gertak Nenek Tima. Ia begitu kesal. "Apa peduliku, kalian hanyalah seorang gelandangan yang meminta belas kasihan pada orang-orang. Cepat pergi kalian mengotori tokoku. Segera pergi dari sini sebelum saya memanggil satpam untuk mengusir kalian." Akhirnya dengan langkah gontai, mereka pun kembali berjalan meninggalkan toko itu. Nindi terus berjalan tak tentu arah sampai tak terasa ia berhenti tepat di sebuah taman kota. Perutnya terus berbunyi karena belum ada yang makan, yang masuk sama sekali. Ia terduduk di trotoar jalan dengan wajah yang berantakan serta gaun yang kotor. Sesekali Nindi mengacak rambutnya dengan kesal. "Sekarang perutku sudah sangat lapar," keluhnya. Tiba-tiba seorang anak kecil menghampirinya lalu memberikan sebungkus roti serta beberapa lembar uang kecil ke hadapannya tanpa berkata apapun. Nindi yang melihat itu tak terima karena dirinya dikira pengemis. "Apa-apaan ini? Kenapa kau memberiku roti dan uang? Aku bukan pengemis." Anak kecil tersebut mundur ketakutan. Lalu ibu dari anak tersebut pun menghampiri. "Aku bukan pengemis. Aku adalah cucu dari keluarga terkaya kedua di kota Y ini," sentak Nindi. "Maaf Nona, anak saya hanya mengira jika Nona tengah kelaparan, jika ia hanya ingin sedikit berbagi makanannya," ucap ibu tersebut dengan sopan. "Jika Nona tak suka, tak perlu Nona memarahi anak saya yang tak tahu apapun. Dia hanya suka berbagi dengan sesamanya." Lalu ibu dan anak itu pergi begitu saja, meninggalkan Nindi bersama roti dan uang yang dikasih oleh anaknya. Meski gengsi, namun rasa lapar di perutnya sudah tak tertahankan lagi. Mau tidak mau, akhirnya ia pun memakan roti pemberian anak kecil tadi. "Kenapa nasibku begitu sial? Yang kusangkakan setelah lepas dari Prima, hidupku akan lebih bahagia. Tapi siapa sangka justru aku malah menjadi gelandangan, miskin," lirihnya.
Rasanya Nindi masih betah duduk di sana dan belum ingin beranjak. Sampai tiba-tiba beberapa iringan mobil mewah melewatinya dan berhenti tepat di sebuah restoran yang jaraknya hanya terpisah jalanan lebar di depannya. Setelah mobil-mobil terhenti lalu keluar orang-orang berseragam hitam rapi dengan alat penghubung yang menempel di telinganya masing-masing. Setelah pintu tersebut dibuka, keluarlah sesosok pria tampan yang sangat berkarisma. Kacamata yang bertengger di hidungnya menambah kesan maskulin dari pria tersebut. Sekilas ia mengedarkan pandangannya ke sekitar seraya membuka kacamata hitamnya. Ia lalu masuk ke dalam restoran dengan dikawal oleh orang-orang berseragam rapi itu. Prima? Pria yang barusan keluar dari mobil itu adalah Prima. Sungguh, atau aku berhalusinasi? Batin Nindi. Tidak, aku yakin itu bukan Prima. Mana mungkin dia menjadi kaya secara tiba-tiba, sanggahnya karena tak ingin percaya dengan apa yang dilihatnya. Tapi postur tubuh sangatlah mirip dengan Prima. Mungkinkah itu benar-benar Prima? Aku harus menemuinya. Aku akan memastikan sendiri kebenarannya, ujarnya berubah pikiran. Nindi segera berdiri dan berlari ke arah gerbang restoran yang menjadi tujuannya. Saat ia akan melewati gerbang tersebut, para pengawal Prima menahannya dan tak membiarkannya untuk masuk. Lepaskan aku kenal pria tadi, biarkan aku menemuinya. Sesaat para pengawal itu saling melirik. Kau mengenal tuan muda kami? Pasti itu di dalam mimpimu. Tidak, aku sungguh mengenalnya. Izinkan aku bertemu dengannya. Ini sangat penting. Sebaiknya Anda berkaca, Nona, sebelum mengaku-ngaku mengenal tuan muda kami. Gembel sepertimu. Bahkan tuan muda tak akan mungkin meliriknya. Merasa dengan cara itu tak akan berhasil, Nindi pun terus berusaha dengan cara lainnya. Meski akhirnya tetap sama, ia tetap tak bisa masuk ke dalam meski sudah berusaha dengan keras. Keributan tersebut pun menarik perhatian beberapa pengunjung. Bisik-bisik pun tak terelakkan lagi. Mereka membicarakan Nindi yang kusut dan berantakan. Kenapa seorang gembel bisa sampai ke sini? Bukankah restoran ini hanya untuk kalangan atas? Wajahnya cantik. Sayang dia hanyalah gelandangan gila. Kenapa dia memaksa ingin masuk? Beberapa orang sibuk berkomentar mengenai Nindi yang terus ngotot meminta untuk masuk. Hingga 1 jam berselang, Prima pun keluar dari restoran tersebut menuju pintu gerbang, yang dimana ternyata Nindi masih menungguinya. Melihat kehadiran orang yang tengah ditunggunya, tiba-tiba jantung Nindi berdebar, tidak karuan. Terlebih saat melihat wajah tampan Prima yang sangat berkarisma. Prima, kau Prima, aku yakin itu. Ini aku Nindi, istrimu. Prima hanya meliriknya sekilas dengan tatapan sinis. Ia tak berniat menyahuti, bahkan menjawab perkataan Nindi sampai akhirnya ia masuk ke dalam mobil mewah miliknya. Prima, aku yakin itu kau. Aku sungguh menyesal. Aku menyesal karena dulu menyia-nyiakanmu, bahkan menghinamu. Jika aku tahu kau sekaya ini, mana mungkin aku akan membuangmu, teriak Nindi putus asa. Iring-iringan mobil Prima pergi meninggalkan halaman restoran. Nindi kembali menjadi perbincangan karena dirinya yang berteriak-teriak. Kau tega padaku Prima, kenapa kau setega ini padaku? Tak lama manajer restoran tersebut keluar. Kau, gelandangan miskin, untuk apa masih di sini? Pergi sana. Kalian security, ngapain aja? Cepat usir gelandangan ini. Jangan biarkan dia menginjakkan kakinya lagi di restoran ini. Cepat pergi dan jangan kembali ke sini lagi. Kalau tidak, kami tak akan segan memukulmu, ancam sang security. Mau tak mau Nindi pun pergi dari sana tanpa tahu tujuan. Kakinya sudah begitu letih. Ia juga sudah sangat lelah. Karena rasa malu tersebut, Nindi pun berjalan dengan menundukkan kepalanya. Hingga tanpa sengaja ia menabrak tubuh seseorang yang berjalan dari arah berlawanan. Au, bekik Nindi. Sialan, siapa yang menabrakku? Apa kau nggak punya mata, ha? Kesalnya. Maaf Nona, saya tidak sengaja, lagian itu bukan salah saya sebab Nona berjalan sembari menunduk, ucap orang tersebut. Dasar kurang ajar. Saat Nindi mendongakkan wajahnya dan melihat siapa orang di hadapannya, ia pun tersentak. Kau, astaga Nona Nindi. Nona, kenapa Anda di sini? Ada apa denganmu? Diam, jangan berkata apapun. Hardik Nindi seraya hendak berlalu pergi, namun ditahan oleh Safa. Tunggu Nona, ada apa denganmu? Kenapa kau jadi seperti ini? Jangan berbicara jika kau hanya ingin mengejekku. Dasar gadis sok. Kesal Nindi.
Apa yang sebenarnya terjadi pada Nona? Safa tak peduli meski dirinya sudah diteriaki oleh Nindi. Kenapa kau penasaran sekali dengan urusanku? Semua ini karena Prima. Puas kau? Kukira setelah kau dipecat saat itu kau akan menjadi gelandangan sepertiku. Apa maksud Nona? Sudah, diamlah. Kau sangat berisik. Lebih baik kau pergi sana, ujar Nindi. Keesokan paginya Prima terbangun seperti biasa. Kali ini hanya ada 2 orang maid yang menyambutnya bangun. Prima mencoba membiasakan diri dengan kehidupan pelayanan orang kaya, namun tetap untuk urusan mandi, ia tak ingin dibantu oleh siapapun. Tanpa terasa, sudah 1 minggu berlalu sejak Prima mengambil alih kepemimpinan Wu Corporation. Gemma, kumpulkan semua orang-orang kita yang kusuruh sebelumnya. Baik, Tuan Muda. Ayah, sekarang kita ke Hotel Blue Sky. Bukalah lowongan kerja, aku ingin memasukkan salah satu kenalanku, ucapnya lagi. Baik Tuan Muda, sesuai perintah Anda. Keduanya segera berlalu, pergi menuju Hotel Blue Sky, sesuai perintah Prima. Beberapa saat kemudian, mereka sudah tiba di hotel yang dituju. Hari pembukaan lowongan kerja pun tiba, banyak sekali orang yang melamar pekerjaan. Termasuk salah satunya ialah Safa Luna. Ada sekitar 500 orang pelamar yang hadir Tuan, dan berbagai bidangnya masing-masing. Apa di antara para pelamar itu ada yang bernama Safa Luna? Jika ada, terima langsung, tanpa proses wawancara. Sedangkan untuk yang lainnya seleksi sebanyak 150 orang. Lakukan sesuai prosedurnya. Kau pasti tahu mana yang harus kau ambil, bukan? Baik Tuan, sesuai perintah Anda. Gemma langsung menghubungi salah satu bawahannya yang tengah melakukan wawancara bersama para pelamar. Ia menugaskan untuk mencari orang bernama Safa Luna, lalu meloloskannya tanpa seleksi wawancara. Setelah Safa Luna diloloskan Gemma, lalu memberitahukannya pada Prima. Sesuai perintah Anda Tuan, gadis yang bernama Safa Luna sudah diterima tanpa melalui sesi wawancara ataupun tes. Di posisi apa Anda akan menempatkan gadis itu? Untuk sementara tempatkan dia menjadi wakil GM di hotel ini. Aku tahu dia gadis cerdas. Aku sudah pernah melihat kinerjanya di perusahaan tempo hari. Baik Tuan, sesuai perintah Anda. Hari itu, proses wawancara berlangsung dengan sangat lancar. Dari 500 orang calon pekerja yang melamar, hanya 150 orang yang diterima. Hanya 3 orang yang ditempatkan di posisi manajer setelah melewati proses yang sangat ketat, penuh pertimbangan dan langsung di bawah pengawasan Gemma. Dan untuk Safa Luna, ia menempati posisi wakil general manager atas perintah Prima. Tentu saja itu menjadi sebuah tanda tanya besar, baik bagi Safa Luna ataupun karyawan lainnya. Pasalnya ia ditempatkan pada posisi yang memang bukan main-main, dan itu tanpa melalui wawancara ataupun tes. Saat ini Safa Luna dipanggil ke suatu ruangan oleh Gemma. Safa Luna segera menunduk hormat begitu melihat Gemma. Anda dipilih langsung oleh Tuan Muda Nona. Dengan menempati posisi yang cukup tinggi tanpa melalui tes apapun, itu membuktikan jika Tuan Muda percaya akan hasil kerjamu. Maka dari itu, bekerjalah dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh. Lakukan terobosan sebanyak yang Tuan Muda percayakan kepada Anda. Baik Tuan, saya pasti akan berusaha sekuat tenaga dan bekerja dengan sungguh-sungguh, serta membuat banyak kemajuan untuk hotel ini. Baik, saya tunggu hasil kerjamu 1 bulan ke depan. Gemma langsung mempersilahkan Safa Luna untuk pergi. Tanpa terasa, hari sudah sore. Gemma segera kembali pada posisinya, yaitu di belakang Prima. Nona Safa Luna sudah ditempatkan pada posisi yang Anda inginkan, Tuan. Untuk sementara seperti itu saja dulu. Aku harap dia banyak melakukan terobosan untuk hotel ini. Malam ini aku ingin makan malam di salah satu restoran milikku. Baik Tuan. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Saat ini Prima tengah berada di salah satu restoran miliknya, Black White Resto. Sebuah restoran yang sangat terkenal di kalangan atas dengan level fine dining yang begitu mewah. Tidak sembarang orang bisa masuk ke restoran tersebut. Bahkan untuk para orang kaya di kota tersebut, membutuhkan reservasi dari jauh-jauh hari. Tak ada layanan istimewa bagi siapapun, kecuali untuk Prima, sebab ia mempunyai tempat khusus sebagai pewaris satu-satunya Wu Corporation. Prima sangat menikmati santapan mewah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Berbeda dengan Prima yang khusyuk menikmati santapannya, di lantai bawah restoran tersebut justru terjadi sebuah kegaduhan. Selamat malam Tuan. Apa ada yang bisa kami bantu?
Tanya sang resepsionis. Bosku ingin makan malam di sini. Aku minta salah satu ruang VIP sekarang. Maaf, apa Anda sudah reservasi sebelumnya? Kau tuli ya, bosku ingin makan di sini, maka segera sediakan ruang VIP untuknya. Maaf tuan, pasalnya ruang VIP saat ini sudah terisi penuh. Semua orang mengantri untuk mendapatkan ruangan di restoran ini. Jika Anda ingin datang, datanglah seminggu lagi. Apapun alasanmu, aku tidak ingin tahu. Bosku ingin makan di sini malam ini, maka dia harus mendapatkan ruang VIP itu sekarang. Jika kau tak mau menyiapkannya juga, bosku dan orang-orangnya akan menghancurkan restoran ini. Sekali lagi saya minta maaf tuan, namun Anda tetap tak bisa mendapatkan ruangan VIP untuk malam ini. Jika tuan dan bos tuan ingin tetap makan malam di restoran ini, saya sarankan untuk mengisi kursi kosong di ruangan biasa. Berani sekali kau, apa kau tak tahu siapa bosku, ha? Hanya dengan sekali ucapannya saja, restoranmu ini akan langsung gulung tikar. Tetap tidak bisa tuan, saya sarankan supaya Anda datang kembali 1 minggu lagi. Dengan marah, tamu angkuh tersebut menggebrak meja. Resepsionis secara tiba-tiba sampai membuat semua yang ada di meja jatuh berserakan. Keributan yang terjadi di ruangan penerimaan tamu pun akhirnya sampai ke telinga sang manajer restoran. Saya permisi tuan muda. Prima hanya mengangguk acuh sebagai jawaban. Ia sadar akan situasi di lantai bawah. Orang-orang arogan yang kerap kali datang dan mengacau hanya untuk memaksakan kehendaknya yang ingin makan di restoran miliknya. Jadi kau tetap ingin memberikan salah satu ruang VIP untuk bosku, ucap tamu angkuh tersebut. Mohon maaf tuan, berulang kali pun Anda bertanya jawab. Kami tetaplah sama. Ruangan VIP saat ini sudah benar-benar terisi penuh. Sahut sang resepsionis. Kurang ajar, berani sekali kau. Berhenti, teriaknya menggema. Tamu angkuh yang mendengarkan teriakan tersebut pun refleks menoleh. Ia melihat seorang pria berpakaian rapi tengah berjalan dengan tenang menuju ke arahnya. Siapa kau? Berani kau ikut campur dalam urusanku? Bentak tamu itu. Memangnya siapa bosmu? Bukankah dia hanya manusia yang sama seperti kita? Kedua resepsionis itu sedikit lega saat sang manajer datang membantu mereka. Kurang ajar kau sialan, cepat, kepung dan robek mulut busuknya itu, teriak tamu tersebut. Mau merobek mulutku, bermimpilah. Aku dengan mudah bisa memanggil pihak berwajib untuk datang ke sini. Dasar idiot, sebelum kau berhasil memanggilnya, kau akan terlebih dulu menjadi mayat. Tunggu apa lagi, cepat maju dan patahkan tangan serta kakinya. Akan tetapi sebelum hal itu terjadi, kembali terdengar teriakan. Berhenti! Semua orang kompak menoleh ke arah suara untuk melihat biang suara yang sudah dengan berani menghentikan aksi mereka. Seorang pria dengan tenang melangkah mendekat pada sumber keributan. Dengan ekspresi dingin yang terpasang di wajahnya, serta aura intimidasi yang sangat kuat. Satu lagi kecoa busuk ikut campur dalam urusanku, cibir tamu angkuh itu. Sebaiknya kau pergi sebelum terkena hantamanku. Prima tak menggubris ucapan pria itu. Ia hanya terus berjalan mendekat ke arahnya. Tanpa terduga, Prima melayangkan 2 buah tamparan pada pria itu hingga ia terhujung ke belakang. Sialan, beraninya kau. Apa kau tak tahu siapa aku, brengsek? Memangnya siapa kau yang terus membual di tempat orang lain? Kau tak tahu, maka akan kuberitahu. Aku adalah wakil dari salah satu kelompok mafia di dunia bawah. Kau tahu Bandi? Ia adalah bosku, ucapnya dengan sombong. Bandi, salah satu ketua mafia di Naga Hitam, seorang yang sangat ditakuti di kota ini. Jika kau sudah tahu siapa dia, maka segeralah berlutut. Mungkin aku akan memaafkanmu. Memang apa yang bisa dilakukan bosmu terhadapku? Kesal dengan jawaban yang pria lontarkan tamu angkuh tersebut. Di mana bosmu? Tanya Prima, penuh penekanan. Kau lihat saja, bosku sedang berada di mobilnya. Dia pasti akan membalas perbuatanmu. Apa sekarang kau sudah jadi pengecut Bandi hingga kau memilih untuk bersembunyi di sini? Suara Prima yang terdengar menggema sontak mengejutkan Bandi dan beberapa anak buah yang mengawalnya di sekitar mobil. Melihat adanya Prima, anak buah Bandi pun dengan serentak menghadang Prima. Bandi yang melihat hal itu pun segera turun dari mobil. Dengan cepat ia berjalan mendekat dan menjatuhkan dirinya di hadapan Prima. Maafkan saya tuan, saya sungguh tak tahu jika Anda berada di sini. Lalu apa yang akan kau lakukan jika aku tak di sini? Apa kau akan tetap menghancurkan restoran milikku? Apa? Apa restoran ini milik Anda?
Tak hanya restoran, bahkan seluruh wilayah ini adalah milikku. Beraninya kau bersikap kurang ajar di wilayahku. Dan lagi siapa mereka? Sambung Prima. Apa yang kalian lakukan? Cepat berlutut. Serentak anak buah yang mengawal Bandi pun berlutut. Tolong maafkan saya, Tuan. Saya mengaku salah. Saya benar-benar tak tahu jika semua wilayah di sini milik Anda. Apa orang-orang idiot di dalam yang mencoba menggertakku juga orang-orangmu? Benar, Tuan. Mereka belum pernah melihat Anda, jawab Bandi. Kenapa kau berani-beraninya menyuruh mereka menghancurkan restoran milikku? Apa kau sudah bosan hidup? Maaf, Tuan. Tolong ampuni saya. Saya tidak menyuruh mereka untuk melakukan itu. Tapi saya... Diam. Prima benar-benar kesal. Lagi-lagi bawahannya yang bodoh memprovokasinya. Kali ini ia benar-benar ingin memberi pelajaran kepada Bandi sampai dirinya puas. Saat tangannya terangkat bersiap untuk memukul Bandi, sebuah suara membuat Prima menghentikan aksinya. Berhenti. Apa yang kau lakukan kepada bos bajinganku? Belum sempat Prima membalikkan tubuhnya. Orang itu kembali bersuara. Apa yang kau lakukan? Bos, berlutut di hadapannya. Kau tidak sepantasnya melakukan itu. Dasar bodoh. Cepat berlutut jika kau tak ingin mati sekarang, sialan. Pria yang berposisi wakil dari Bandi pun belum menyadari situasi. Aku berlutut kepadanya. Atas dasar apa? Tuan, bangunlah. Anda tidak perlu melakukan itu untuknya. Muak mendengar omong kosong yang terus dilontarkan oleh anak buah Bandi. Tanpa basa-basi Prima berjalan ke arah dengan api kemarahan yang meluap-luap. Bawa semua anak buahmu dan segera enyah dari sini. Pastikan dia tak lagi tergabung dalam organisasiku. Sampai sepertinya hanya akan membuat semua berantakan, ucap Prima emosi. Baik, Tuan, saya pastikan dia enyah dari muka bumi ini. Saya akan mengeluarkannya dari organisasi dan tak akan membiarkannya muncul lagi di hadapan Anda, jawab Bandi. Pergilah sebelum aku berubah pikiran lalu menghajarmu dan seluruh anak buahmu. 2 tahun kemudian, Prima berhasil menjadi seorang pemimpin yang tegas dan berwibawa di perusahaan Wu Corporation. Ia banyak mengait kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar, serta banyak membuat gebrakan baru. Tak ada lagi orang angkuh dan arogan yang sok berkuasa di hadapannya. Keluarga Wirawan sudah mendapat ganjaran atas perbuatannya. Sandi kembali ditangkap polisi, sedangkan Nenek Tima dan yang lainnya di sebuah rumah sepetak di lingkungan kumuh atas dasar belas kasih Prima. Mereka telah mengetahui siapa sosok Prima yang sesungguhnya. Mereka menyesal karena telah membuang sampah permata demi batu kerikil kecil. Sedangkan Nindi sendiri, ia dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena mengalami gangguan pada psikisnya setelah mengetahui jika Prima adalah seorang miliarder sukses. Terima kasih Bunda Cantik sudah mengikuti kisahnya hingga selesai. Sampai ketemu di kisah yang lainnya.